memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Warga Jawa Barat, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Tokoh Penting yang akan membahas sebuah isu bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Pemirsa, keluarga ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berkarakter. Namun di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial hingga tantangan pergaulan dari generasi muda, ini pastinya memunculkan berbagai persoalan yang dinilai mempengaruhi ketahanan keluarga. Salah satunya adalah pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang ketahanan keluarga yang tengah menjadi perhatian dari publik. Dan di mana Raperda ini memunculkan diskusi tentang bagaimana keluarga menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan perilaku seksual beresiko, pendidikan karakter, hingga isu LGBT yang menjadi perdebatan masyarakat. Lalu sebetulnya apa tujuan dari Raperda ini dan bagaimana posisi pemerintah daerah dalam memperkuat keluarga tanpa mengabaikan hak-hak warga negara? Kita akan membahasnya hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Hari ini Ibu Hajah Siti Mutamah SAP selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat dan baru saja menjabat sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Najla. Ketemu lagi kita Umi. Cantik banget sih sekarang. Terima kasih Umi juga semakin cantik, bahagia pastinya Umi ya. Terima kasih banyak Umi sebelumnya sudah meluangkan waktunya nih untuk kita berbincang di hari ini. Dan kalau bisa dibilang tema kita hari ini Umi berat, tapi ini banyak sekali yang bisa digali Umi ya. Apalagi saya katakan tadi bahwa isu dari keluarga ini juga sangat bercabang ya. Kalau kita ngobrol sama Umi tuh bisa dibilang ini harusnya berhari-hari ya Umi ya. Oke, tapi SKS. Betul, banyak SKS-nya Umi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ini kan masyarakat atau pemirsa ini pengen memahami terlebih dahulu kenapa DPRD merasa perlu adanya Raperda tentang ketahanan keluarga. Tapi sebelumnya permasalahan yang sangat ini paling dikhawatirkan terhadap kondisi keluarga di Jawa Barat, Umi mungkin melihat langsung seperti apa? Ya, pertama sebenarnya Jawa Barat sudah punya peraturan daerah ketahanan keluarga, penyelenggaraan ketahanan keluarga Jawa Barat. Itu zamannya Kang Aher ya. Nah sekarang coba kita kembangkan beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus, yaitu pelindungan perempuan, pelindungan masyarakat dan keluarga dari OPSM, orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Itu yang sekarang. Yang pertama kalau kita berbicara tentang keluarga, siapa sih yang nggak lahir dari keluarga? Siapa sih nggak punya keluarga? Siapa sih nggak punya persoalan dengan keluarga? Tapi memang keluarga itu menarik ya, menjadi sebuah bukan isu, sebuah kebutuhan setiap kita gitu ya. Kita ada karena dia gitu ya. Dan hari ini eksistensi serta pelindungan yang lebih luas kita berikan kepada keluarga. Kalau kita sebut inti masyarakat itu keluarga, nggak ada loh masyarakat tanpa ada keluarga. Karena dia adalah inti dari masyarakat, maka nggak akan ada yang namanya bangsa, negara tanpa keluarga. Jadi kita sebut bahwa keluarga itu adalah inti sel dari masyarakat. Dan kekokohan keluarga menjadi inti dari kekokohan bangsa gitu ya. Nah, perjalanan kalau kita berbicara tentang keluarga itu perjalanannya itu kan dari
sebelum ada, terus perjalanannya seperti yang kita ketahui milestone-nya dari belum punya anak, anak prasekolah, sekolah, sampai remaja, sampai menikahkan dan seterusnya. Dinamikanya juga bermacam-macam, tidak ada keluarga harmonis pun tetap ada persoalan. Betul. Mengalami masa bahagia, tapi juga pernah mengalami masa-masa kritis. Saya sebut kritis kenapa? Karena salah satu domain yang selalu menjadi persoalan itu adalah ternyata komunikasi, kelekatan, dan bonding keluarga itu dirasa kurang atau porsinya kurang, sehingga terjadilah dinamika internal. Belum lagi bahwa keluarga ini pun juga harus menghadapi sebuah ujian yang pasti dilewati oleh setiap keluarga, yaitu pengaruh dari eksternal. Pengaruh eksternal itu seperti teknologi, budaya, politik, situasi ekonomi, bahkan kalau saya nyebut lingkungan, gitu ya, itu juga mempengaruhi dari apa yang ada di dalam keluarga itu. Untuk itu memperhatikan eksistensi keberadaan keluarga itu yang kokoh menjadi penting, gitu ya, penting. Dan peraturan ini sudah dijalankan dan pada intinya atau pada masanya hari ini harus ada beberapa modifikasi. Dan Lihat dari kondisi ya, Om ya. Ya, kondisi masyarakatnya. Satu, hari ini di Jawa Barat itu perceraiannya tinggi banget ya. Zaman Covid aja sampai 130.000. Berarti kan ada yang berpisah tuh 130.000 perempuan kepala keluarga. Mungkin juga ada anak-anak yang dalam tanda petik mengalami terganggu kesehatan mentalnya gitu ya. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi 130.000 dari 51 juta, itu saya pikir besar sekali, 100.000 ya. Jangan melihat 100.000-nya, satu keluarga saja yang bermasalah, itu juga akan berdampak kepada lingkungan gitu. Apalagi 100.000, kita hitungnya itu Masya Allah gitu ya. Untuk itu, hari ini berapa sih perceraian di Jawa Barat? Perceraian Jawa Barat ada 80.000. Persoalan keluarga yang lain apa? Stunting. Stunting kita juga masih tinggi ya, 15,1% gitu ya, 15% gitu ya. 15% dari jumlah anak. Berapa jumlah anak balita? Misalnya di angka, misalnya kita lihat 4 juta, ya 4 juta anak balita di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun misalnya, atau 1000 hari pertama kehidupan, maka kita akan bertemu dengan angka yang ratusan ribu. Ratusan ribu itu hari ini sekarang stunting itu apa yang harus dilakukan oleh kita? Belum lagi pernikahan anak melahirkan anak. Melahirkan anak tuh yang bingungnya itu adalah ketika nanti anak ini kakaknya gimana kan gitu ya. Terus kemudian nanti kalau dibantu oleh fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit, ini walinya siapa kan gitu ya. Terus tanda tangannya siapa? Karena masih usia anak. Ini kita menjadi persoalan-persoalan yang sangat luar biasa ya. Belum lagi kasus-kasus yang kalau kita sebut sebagai kasus kekerasan, kejahatan seksual di angka 3.600 setiap tahun minimal yang terrekap, yang terlaporkan. Belum yang tidak melapor tadi, Umi ya. Untuk itu sepertinya belum lagi kita berbicara tentang HIV, belum lagi kita berbicara tentang sifilis yang hari ini sedang banyak menjangkit ya, bahkan ditemukan di puskesmas penyakit menular yang bernama penyakit kelamin sifilis ini juga menjadi catatan-catatan yang mau tidak mau harus kita pikirkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan kita sebagai pemerintah, sebagai anggota DPRD dalam pengawasan di lapangan, kemudian apa yang harus dilakukan eksekutif, kemudian bekerja sama nih. Eksekutif sama legislatif bekerja sama untuk melahirkan sebuah peraturan yang harus dilakukan oleh semua pihak, pemerintah, dunia usaha, kemudian tokoh masyarakat itu sendiri, apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga. Oke, berarti kalau dari secara data, di Jawa Barat sendiri tadi Umi menyampaikan bahwa perceraian, stunting, tadi juga anak punya anak, kemudian juga kekerasan atau bahkan HIV dan sebagainya, dapat dikatakan masih tinggi ya Umi ya? Ya, bahkan disebutnya Jawa Barat SOS. Oke, udah SOS ya kondisinya, darurat Umi ya? Iya, darurat. Oke, berarti darurat. Karena apa? Karena kita bukan melihat angka, tapi eksesnya itu loh yang akhirnya mempengaruhi. Coba bayangkan, ada 80.000 orang bercerai. Itu kualitas hidupnya gimana ya jadinya? Setiap hari mikir, sedih gitu ya. Anaknya nggak dapat senyum dari ibunya gitu ya.
Berpengaruh Iya, itu, Umi. sangat berpengaruh Oke. sekali. Senyum seorang ibu itu mencerahkan seluruh isi keluarga. Betul, Iya. setuju banget nih buat ibu-ibu Iya, juga di rumah pasti pada sama setuju, Umi. juga ketika dia bertetangga, ketika Heeh. senyumnya bahagia gitu ya, tetangga yang lain pun juga akan bahagia. Tertular, Kok iya. belum apa-apa sudah sedih, maunya dibantu terus. Kebayang tuh, itu Oke. akan mempengaruhi juga. Ya. Saya Mhm. pikir bukan angka ya, tapi efek-efek yang lain karena kita adalah makhluk sosial. Mhm. Efek-efek yang lain ini yang juga akhirnya terpengaruh pun juga nggak semangat cari kerja, nggak semangat ya. Kebayang ada ibu yang stres karena perceraian, kemudian dia kan akhirnya harus menanggung dirinya dan anak-anaknya. Kalau udah bingung gitu ya, terus kemudian akhirnya dia depresi, belum anak-anaknya lagi Tahap-tahap depresi berbeda, lagi. betul. Terus anaknya jadi maaf di sekolah jadi bermasalah karena mengekspresikan. Jadi kemana-mana gitu ya. Untuk itu menjadi catatan penting nih buat kita. Menyelesaikan persoalan keluarga dengan menghadirkan keluarga harmonis di keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, yang couple. Wah, Oke. lebih dari 50% persoalan sosial selesai. Selesai. Oke, berarti bisa dibilang ini bagaimana mempertahankan atau membangun keluarga yang tangguh ya sebagai benteng utama. Oke, pengen tahu juga nih Umi mengenai lebih dalam lagi misalnya dengan permasalahan-permasalahan yang pasti masih ada di Jawa Barat, tapi kita akan jeda dulu nih ya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Garuda TV. Wargi, masih punya tunggakan PBB? Mana dendanya makin hari makin numpuk kan? Tapi tenang, Wargi nggak usah khawatir. Cukup bayar PBB tahun pajak 2026, dapatkan diskon tunggakan sampai 100%, plus bebas denda. 100% dibebaskan untuk tunggakan sampai tahun 2012, 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai 2020, dan 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Catat ya, program ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Buat warga yang sudah membayar PBB sampai tahun pajak 2025 sebelum program ini dimulai, jangan khawatir, kamu tetap bisa mengajukan kompensasi sampai 24 Desember 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdk.bapenda. Di antosnya. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Tokoh Penting dan di mana hari ini masih membahas mengenai ketahanan keluarga, pendidikan karakter dan juga di segmen ini kita mungkin akan membahas mengenai isu LGBT. Dan di mana dalam episode kali ini masih bersama dengan narasumber kita yaitu Umi Siti Muntama yang di mana merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Umi, tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa permasalahan yang disampaikan tadi di Jawa Barat sendiri kan juga masih kompleks yang dimana ini sebetulnya bukan angkanya Umi ya, tapi dampak atau efek dari permasalahan dalam keluarga sendiri yang dimana Umi katakan bahwa keluarga ini adalah yang dimana awal mula dari semuanya. Oke, dan yang paling juga saat ini ramai diperbincangkan adalah mengenai isu LGBT. Nah, saya pengen tahu juga, pemirsa juga pengen tahu sebetulnya kenapa sih sekarang isu LGBT menjadi pembahasan berbagai macam pihak? Apakah apa nih Umi trigger awalnya sebetulnya? Ya, pertama kalau saya sih melihatnya bahwa hari ini kita adalah merupakan bagian dari kehidupan global. Ya, bagian dari dunia ya. Betul. Dunia yang menyerukan tentang penerimaan LGBT itu banyak sekali gitu ya. Tanpa mengurangi kepercayaan bahwa masyarakat Jawa Barat khususnya, Indonesia khususnya masih mikir-mikir harusnya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang LGBT itu kita masih berbicara tentang normatif budaya, normatif nilai-nilai agama, nilai-nilai keluarga yang tetap dipegang luar biasa sama orang Jawa Barat. Tapi karena kita berada dalam kehidupan global, sedikit demi sedikit, banyak-banyak, ternyata kaum pelangi ini pun juga sudah mendeklarasikan dirinya secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Jawa Barat dengan para pengikutnya yang mengatakan bahwa kami sehat, kami baik, dan saya pikir ini kampanye-kampanye yang hari ini kemudian mempengaruhi pola pikir, ajakan-ajakan yang kemudian diterima bahkan dicoba-coba sama anak muda. Perlulah ada sebuah warning yang harus dilakukan oleh kita sebagai penjaga masyarakat, penjaga kualitas masyarakat, peradaban masyarakat,
Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini harus responsif. Karena dampak dari isu LGBT ini kita temukan beberapa dampak-dampak yang bukan kurang ya, dampak-dampak yang sangat serius gitu mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat kita sendiri. Gitu ya. Yang mungkin kalau kita lihat misalnya kalau kita berbicara tentang HIV, Jawa Barat itu penyumbang angka HIV tinggi di Indonesia, bahkan tertinggi di Indonesia. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Jawa Barat itu sudah SOS. Ya. Kalau kita lihat berbicara tentang HIV misalnya, kalau dulu penularannya itu adalah dengan penasun ya, dengan penggunaan jarum suntik biasanya. Hari ini adalah salah satu kelompok dari pelangi itu sendiri yaitu LSL, itu paling banyak. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang sakit atau yang terkena HIV itu dia harus makan obat seumur hidup yang bernama ARV. Dan ARV ini tentu saja seperti yang kita ketahui sampai hari ini gitu ya, mendapatkan fasilitas dari pemerintah, dari dukungan dari banyak pihak. Dan tahun depan itu akan terkurangi 56%. Tentu saja ini menjadi catatan penting sehingga kalau saya melihat, ayolah kita melakukan pencegahan lebih utama. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pembangunan keluarga itu kita ingin keluarga itu yang dalam tanda petik ya, keluarga yang kuat, yang bahagia, yang harmonis, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi teladan. Nah, ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi catatan-catatan penting buat kita semuanya. Menyelesaikan dengan mikro dan menyelesaikan dengan makro. Nah, cara menyelesaikan dengan makro hari ini adalah dengan hadirnya peraturan daerah buat Jawa Barat ya, berarti tingkat Jawa Barat, tingkat kota kabupaten, bahkan juga kita dorong ya nasional juga melakukan itu gitu ya. Nasional dulu harusnya, kemudian diikuti oleh daerah gitu. Nah, kewenangan-kewenangan ini harus kita kuatkan karena apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk menjaga generasi kita, menjaga anak-anak kita dan menjaga keluarga-keluarga kita dari perilaku-perilaku yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, dan menjadi catatan bahwa tentu saja adalah kita semuanya berharap perilaku-perilaku berkarakter baik itu menjadi penting ya, harus kita upayakan. Kenapa harus ada parenting, ada sekolah keluarga, ada pendidikan, ada fasilitas kesehatan, adalah dalam rangka untuk menghadirkan masyarakat berkualitas, keluarga berkualitas, dan individu berkualitas. Hari ini dengan isu LGBT yang begitu sangat besar, tentu saja menjadi perhatian kita semuanya. Semoga Jawa Barat yang hari ini sedang menginisiasi hadirnya Perda tentang perlindungan dari OPSM, orientasi dan perilaku seksual menyimpang, salah satunya itu adalah LGBT. Ini kita harapkan didorong bahwa Jawa Barat memiliki awareness ya sebagai kontrol sosial bahwa ini teh nggak benar gitu ya istilahnya gitu ya. Perilaku satu kalau saya lihat kayak misalnya hidup kan kalau ini orientasi perilaku seksual itu kan macam-macam. Satu, perzinahan itu nggak boleh gitu kan gitu ya. Hidup serumah tanpa ikatan nggak boleh gitu ya. Itu teh dilarang siapapun gitu ya. Jangan dengan embel-embel cinta Umi ya. Mas cinta global. Cinta itu memuliakan, bukan menghinakan, bukan bukan menghinakan, bukan merendahkan gitu ya. Jadi ini perilaku merendahkan kalau buat saya itu ya. Jadi kalau saya kumpul-kumpul nggak boleh. Nah, terus kemudian interseksual juga nggak boleh. Apa itu interseksual sih Umi? Yaitu pertukaran pasangan. Nah, sekarang kan juga lagi marak gitu ya. Itu nggak boleh dong. Istri siapa dengan suami siapa dengan istri siapa. Saya bilang ini bukan budaya kita lah gitu ya. Yang hari ini mencoba karena kita berada dalam isu global, jadi itu juga masuk. Kemudian sekarang juga laki-laki suka laki-laki, biseksual, transgender, terus termasuk juga gay, termasuk juga lesbian juga boleh. Campaign di YouTube tentang kehidupan lesbian misalnya, pasangan sejenis perempuan yang hari ini juga ternyata ketika kita telisik lebih dalam tuh banyak di bawah gitu ya, kayaknya berteman baik gitu, bla bla bla, ternyata mereka adalah pasangan lesbi. Kemudian di podcastin, kemudian di vlogin, kemudian dan itu disukai karena disukai oleh anak-anak dan menjadi model pikiran mereka. Ini lebih tidak bla 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 bla. Nah, ini juga harus kita
Iya, harus kita pikirkan bareng-bareng. Sepertinya kita kembalikan lagi gitu ya, kembalikan lagi bahwa hari ini memang dibutuhkan peraturan khusus untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita, orientasi masyarakat kita dari hal-hal yang menyimpang tadi gitu. Lurusin lagi gitu ya. Sampai sebegitunya hari ini tuh dibutuhkan. Why? Karena ini adalah pengaruh dari salah satunya pengaruh dari informasi yang begitu sangat luas dan bebas. Iya, banjir gitu ya. Iya, betul. Banjir. Oke. Tsunami saya nyebutnya. Oke, betul. Tapi kalau misalkan kita nih harus ngapain sih Umi untuk bisa dikatakan dijauhkan lah gitu dari isu LGBT ini? Ya kalau saya melihatnya bahwa hari ini pertama adalah konsep. Nah, jadi konsepnya memang harus jelas ya. Konsep dari individu itu harus jelas. Konsep dari keluarga itu harus jelas. Visi keluarga harus jelas. Visi keluarga jelas, konsepnya jelas. Konsep anak perempuan, konsep anak laki-laki, konsep mendidik, konsep cita-cita, konsep bareng, konsep bahagia. Itu harus jelas di keluarga. Ngobrol lah gitu pasangan suami istri, jangan hanya bareng makan, bareng tidur, bareng rekreasi, tapi ternyata hatinya nggak ngobrol. Itu yang banyak terjadi. Ya, kalau nggak ngobrol, akhirnya apa? Fatherless. Karena fatherless yang membutuhkan laki-laki, akhirnya orientasinya jadi hari ini LGBT itu terindikasi kuat itu adalah fatherless. Ayah ada tapi tiada. Ayah di sisiku tapi tak menemaniku. Ayah kulihat tapi tidak di hatiku. Kan gitu ya. Kebayang itu menjadi akses yang ketika itu banyak gitu ya. Akhirnya memiliki ketika ada isu-isu yang keluar masuk kemudian itu disambut dan dijadikan alternatif dalam tanda petik ekstase kebahagiaan, ya sudah akhirnya hari ini itu kita temukan. Oke, berarti bisa dikatakan dari hal kecil tadi Umi ya, yang dimana mengakibatkan fatherless tadi, yang dimana ada tapi tidak hadir itu Umi ya, itu menjadi salah satu faktor yang harus terkuat, terkuat yang dimana kalau diperbaiki dari awal mungkin ini akan berpengaruh jauh lebih baik seterusnya. Oke, kita akan lanjutkan Umi, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali, tetaplah di Garuda TV. Wargi, masih punya tunggakan PBB? Mana dendanya makin hari makin numpuk kan? Tapi tenang, Wargi nggak usah khawatir. Cukup bayar PBB tahun pajak 2026, dapatkan diskon tunggakan sampai 100%, plus bebas denda. 100% dibebaskan untuk tunggakan sampai tahun 2012, 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai 2020, dan 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Catat ya, program ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Buat warga yang sudah membayar PBB sampai tahun pajak 2025 sebelum program ini dimulai, jangan khawatir, kamu tetap bisa mengajukan kompensasi sampai 24 Desember 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdk.bapenda. Di antosnya, Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Tokoh Penting Jawa Barat, dan saat ini dalam episode kali ini masih bersama dengan Umi Siti, yang dimana pembahasan di hari ini adalah mengenai peran keluarga, kemudian juga berbagai macam isu yang terjadi dalam keluarga, yang ternyata hal-hal kecil Umi ya yang menjadi kebiasaan itu bisa berpengaruh untuk tumbuh kembang seorang anak, kemudian juga dimana anak-anak yang dengan mudahnya tadi Umi sampaikan mengakses dunia luar Umi ya, global, digitalisasi dan sebagainya, yang dimana kita lanjutkan nih Umi, banyak sekali anak-anak yang bisa dikatakan mereka kebingungan mengenai identitas, yang mungkin diawali dengan adanya ketidakhadiran keluarga tadi Umi, balik lagi, yang dimana membuat mereka ketika bertumbuh kembang, mereka kebingungan mengenai identitas. Itu sebetulnya gimana nih Umi untuk mengatasi hal itu? Ya. Kalau kita berbicara tentang krisis identitas yang dirasakan oleh anak-anak, itu berawal dari tentu saja siapa sih anak-anak tuh lahirnya di mana sih? Kan bukan di jalanan, di keluarga. Maka keluarga adalah sekolah yang harus pertama ditemukan anak-anak memberikan status tersebut. Untuk itu ya keluarga yang memiliki visi
jelas keluarga yang tentu saja setiap tahapan-tahapannya dikerjakan barengan nih suami istri, gitu ya, bapak dan ibunya, dan bunda. Ngobrolnya, cita-citanya, ini anak kita nih lahir laki-laki nih. Nah dari anak laki-laki itu, ya pasti diajarkan semuanya, identitas dirinya secara gender. Oh saya laki-laki, laki-laki itu tanggung jawab. Bahkan saya pernah melihat sendiri, kebetulan anak saya perempuan semua ya, anak laki-laki tuh kamu meskipun dia paling kecil ya dari 4 anaknya tuh dia bontot, kamu yang akan bertugas bertanggung jawab kepada kakak-kakak kamu kalau kami nggak ada. Itu saja anak-anak itu jadi merasa bahwa saya akan menjadi penanggung jawab keluarga. Terus hal-hal dari identitas tadi, anak laki-laki dari jenis, kemudian kecenderungan laki-laki itu bla 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 bla. Itu juga disampaikan, gitu ya. Kalau sholat, kalau pakai mukena di rumah, kalau pakai sarung di masjid. Kamu pakai sarung apa pakai mukena? Iya. Sarung ya, udah berarti di masjid, Barat kan masjid, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian hal-hal yang lain juga kecenderungan yang lain, keterkaitan dengan kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, usia 3 tahun harus begini dan seterusnya dan seterusnya. Dan siapakah yang mengajari di milestone pertumbuhan anak awal, yaitu keluarga. Jadi saya mengatakan keluarga ini penting banget, pembentuk identitas anak. Oh saya seorang muslim, oh saya adalah anak yang nanti bercita-cita A, B, C, D, itu mulai dari awal. Dan anak-anak itu seperti kita tahu bahwa, atau setiap milestone manusia itu setiap tahapannya butuh ilmu khusus-khusus. 1000 hari pertama kehidupan. Telinganya mendengar 100%. Wah, jangan dianggap nggak akan ngerti. Nggak ngerti. Mungkin mata belum semua bisa melihat ya. Kan baru 3 bulan ke sini kenal terang, gelap, terus baru bla 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 masih sedikit. Tapi telinga sejak 6 bulan dia sudah on. Untuk itu di telinga ini harus mendengarkan hal-hal yang baik misalnya. Ini harus diketahui oleh keluarga. Milestone anak itu 1000 hari pertama kehidupan. 90% tumbuhnya otak manusia itu ada di 1000 hari pertama kehidupan. Untuk itu harus hati-hati nih. Tumbuh yang cepat ini diisinya harus hati-hati. Konsep ketuhanan, konsep keluarga, konsep cinta, konsep kasih sayang, konsep perhatian. Itu harus kok bisa di-fullin. Makanya kalau ada anak bayi di bawah 2 tahun nangis, langsung cepat dipeluk. Karena dia belajar cinta, gitu ya. Kemudian kalau dia manggil kita cepat datang. Dia belajar perhatian dan dia adalah di usia itu adalah peniru ulung. Apa yang dikerjakan oleh orang lain dikerjakan sama dia. Ketika dia melihat hal-hal yang penting, pasti akan diikutin. Untuk itu menjadi orang tua yang ramah kepada anak. Setiap tumbuh kembang anak ini diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, diintervensi, direkayasa, sampai memang memiliki harapannya adalah outcome karakter. Seperti kata pakar pendidikan, kalau engkau meluruskan ranting itu kecil ya, masih mudah, gampang. Tapi ketika dia sudah menjadi pohon, kebayang deh, kalau kita ngelurusin pohon yang sudah meliuk, akan lebih sulit. Bukan sulit, mungkin juga berbahaya gitu ya, berbahaya. Untuk itu, ayo sebagai orang tua, pelajari milestone, pelajari visi keluarga, pelajari cita-cita keluarga, pelajari tahapan-tahapan keluarga, terapkan istiqomah, sabar, ikhlas, dan jangan lupa kita juga berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar-ikhtiar ini semoga mendapatkan kemudahan, diridhoi, sekaligus dijadikan pemantik untuk dikabulkan. Iya betul, karena sebetulnya dari Umi sampaikan tadi ini adalah ilmu yang mahal Umi ya. Mahal. Harusnya ini berbayar ini kalau seminar-seminar parenting ini, di mana ternyata ini tuh hal yang insya Allah semua orang bisa mulai Umi ya, walaupun mungkin ada keterlambatan, nggak ada salahnya untuk langsung mulai memperbaiki Umi ya. Saya pengen visi keluarga saya adalah visi keluarga orang bertakwa, ya maka harus terjemahkan. Oh, keluarga saya menjadi keluarga bisnis kayak misalnya ya. Saya ngelihat ada pengusaha-pengusaha itu yang sampai 7 turunan gitu ya. Betul. Bisa mewariskan usaha ekonomi. Maka yang dididiknya mulai dari kecilnya adalah sempoa. Iya, betul. Terus kemudian ngitung, bawa ke toko, terus gitu ya. Karena memang visinya itu gitu. Kalau kita misalnya visinya anak yang soleh, maka dia harus melihat kesalahan-kesalahan di rumah kayak gitu ya. Karena mencontoh tadi Umi ya, contoh, melihat. Oke. Nah, tadi juga sempat membahas mengenai raperda tadi Umi. Sebetulnya saat ini sudah sampai mana prosesnya? Sebenarnya
kami sudah melayangkan surat ke Bank Pemperda. Judul dari usulan perdanya itu adalah pelindungan masyarakat dan keluarga dari orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Orientasi aja salah gitu. Betul, iya. Orientasi aja salah. Apalagi berperilakunya lebih salah lagi gitu. Menyimpang Ya, lagi. menyimpang lagi. Nah, ini cara-caranya apa? Preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi apa, daerah apa, plus juga kolaboratif pentahelix ya, media apa kayak gitu ya, masyarakat bagaimana, organisasi juga bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya berharap bahwa dibahas dan semoga diprioritaskan untuk dibahas tahun ini. Oke, berarti nanti kalau misalkan sudah selesai pun implementasinya pun harus maksimal. Iya. Oke. Harus ada Pergub dulu. Aha. Pergub nanti siapa melakukan apa kita kawal, baru kemudian kita awasi ketika implementasi di lapangan. Oke, insya Allah berjalan dengan lancar Umi ya. Amin, Oke. insya Allah. Terakhir Umi boleh disampaikan pesan Umi nih untuk mungkin para orang tua atau mungkin calon orang tua yang saat ini merasa kesulitan atau mungkin merasa gelisah begitu mendampingi tumbuh kembang anaknya. Silakan. Ya. Sebagai orang tua, pertama adalah harus ikhlas. Yang kedua sabar. Yang ketiga tetap berilmu. Yang keempat punya circle rujukan. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah jangan pernah berhenti untuk terus memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, plus pendampingan kepada tumbuh kembang anak-anak kita. Sungguh anak-anak kita itu sangat membutuhkan kita. Dan kita pun juga sangat membutuhkan mereka. Karena eksistensi keberadaan mereka bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan masa depan mereka tergantung dengan apa yang hari ini kita persiapkan. Yuk jadi perempuan yang sadar. Yuk jadi orang tua yang penuh dengan ikhtiar. Yuk jadi orang tua yang gigih mengantarkan anak-anak sampai sukses. Amin, amin. Saya yakin kalau di rumah ngomongin sabar, semua ibu-ibu pada gini. Astagfirullahaladzim. Itu pasti. Oke Umi, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa obrolan yang bisa dibilang daging banget Umi di hari ini. Dan juga pastinya menambah informasi penonton Garuda TV yang pastinya ini menjadi pembelajaran untuk semua dan diharapkan program-program Umi untuk memberikan contoh atau pelajaran mengenai ketahanan dari setiap keluarga ini bisa berjalan dengan baik, dan bahkan Raperda tadi Umi ya, semoga insya Allah dapat segera terselesaikan. Terima kasih banyak Umi. Terima kasih Umi Najla. I love you Umi. Baik pemirsa, demikian perbincangan pada hari ini. Semoga dapat menambah informasi Anda. Saya Nazla Afifah, mewakili kru yang bertugas mengucapkan hatur nuhun. Sampai jumpa. Masya Allah. Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.